Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi ke-6 sinyal dan sistem. Kita akan membicarakan Fourier series atau deret Fourier. Review dari materi sebelumnya. Jadi dua pertemuan terakhir itu kita membicarakan sistem LTI yang pada prinsipnya bekerja berdasarkan dekomposisi sinyal atau pemecahan sinyal ke dalam barisan impuls atau impulse train ya. Kalau masih ingat, jadi LTI itu pakai kalau masih ingat ya harus ingat pakai konvolusi, jadi sinyal masuk satu persatu sebagai impulse train. Kemudian di kuliah awal basic sinyal itu sudah dibicarakan mengenai pemecahan sinyal atau bahwa semua sinyal bisa dipecah menjadi bagian genap dan ganjil. Selain itu juga ada beberapa contoh yang menyatakan sinyal sebagai penjumlahan fungsi step. Dekomposisi sinyal keempat yang dipelajari pada kuliah ini adalah dekomposisi sinusoid atau pemecahan sinyal menjadi bagian sinyal-sinyal sinusoidal. Nah, ini yang kita sebut dengan Fourier series atau deret Fourier. Oke, kita mulai dengan apa sih sebetulnya deret Fourier itu atau Fourier series. Jadi per definisi Fourier series adalah dekomposisi atau memecah sinyal periodik ke dalam sinyal sinusoid. Jadi di sini keywordnya kata kuncinya adalah periodik sinyal ya. Jadi Fourier series itu atau deret Fourier hanya bisa berlaku untuk sinyal periodik yang yaitu memenuhi persamaan seperti ini. Kemudian sinyalnya sinusoid itu cos dan sin kita sudah tahu, itu quite familiar with those sinyal. Namun juga bisa dinyatakan dengan sebagai kompleks eksponensial. Menggunakan persamaan Euler bisa dibuka kembali slide awal ya, basic of signals, atau di buku-buku itu biasanya ada appendix di belakang rumus-rumus. Nah, itu salah satunya biasanya ada Euler formula yang menyatakan hubungan antara kompleks eksponensial e pangkat j omega dengan cos omega dan sin omega. Tepatnya itu j omega, e pangkat j omega itu adalah cos omega tambah j sin omega. Silakan dilihat lagi. Nah, sedikit mengenai hal ini, tapi jadi intinya adalah sebenarnya yang cos dan sin itu sama dengan yang kompleks eksponensial. Nah, untuk di kuliah ini, sinyal dan sistem, kita akan lebih banyak menggunakan bentuk yang kompleks eksponensial. Karena ini udah mencakup keduanya. Ketika kita bicara kompleks eksponensial, berarti di dalamnya tercakup sin dan cos. Sementara di mata kuliah lain, yaitu di Matek, itu juga akan dibahas mengenai Fourier series, dan di situ lebih banyak menggunakan bentuk cos dan sin. Yang ingin saya tekankan atau saya ingatkan adalah keduanya itu sebenarnya sama. Jadi kalaupun rumusnya terlihat sekilas berbeda, tapi pada dasarnya itu sama ya gitu. Dengan menggunakan Euler itu akan menjadi hal yang sama. Oke, jadi ada keyword periodik sinyal dan sinusoid. Kita akan masuk satu persatu ya. Periodik sinyal seperti sudah dipelajari sebelumnya di minggu awal itu adalah sinyal yang berulang, dan kalau secara matematis kita nyatakan dalam bentuk formula seperti ini untuk yang continue dan ini yang untuk discrete time.
Pada dasarnya formula ini atau persamaan ini menyatakan bahwa sinyal xt itu akan selalu berulang pada setiap periode t, atau sinyal waktu diskrit xn ini akan selalu berulang pada periode n besar, ya. Dan kemudian juga waktu itu sudah dibahas bahwa jika suatu sinyal periodik dengan periode T, maka dia juga akan selalu periodik dengan periode kelipatannya T. Jadi misalnya suatu sinyal periodik dengan periode 4, berarti dia juga pasti periodik dengan periode 8, 12, 16, dan seterusnya. Yang ingin saya ingatkan kembali adalah kita berbicara continuous dan waktu diskrit. Kalau waktu diskrit berarti kita berbicara harus bilangan bulat, baik n kecil maupun n besar. Sementara kalau continuous itu t, baik t kecil maupun t besar itu bisa bilangan rasional apa saja gitu ya. Jadi bisa koma-koma juga tidak masalah. T ini periode itu bisa saja 3,73 gitu, itu bisa periode suatu sinyal. Namun tetap K-nya, pengalinya adalah bilangan bulat. Jadi yang tadi seperti itu 4 ya. Kalau T-nya 4 berarti dia juga akan periodik dengan periode 8, 12 dan seterusnya itu. Jadi pengalinya itu bilangan bulat. Oke, itu mengenai periodik sinyal yang kita sebenarnya kalau dari per definisi kita sudah tahu ya, periodik artinya berulang gitu. Hanya ini mengingatkan secara matematis itu harus bisa dibuktikan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke sinusoid. Kita semua sudah tahu apa itu sinusoid. Ini bentuk umumnya A sin omega T plus P. A adalah amplitudenya, omega adalah frekuensinya atau frekuensi radial in this case, dengan omega adalah 2πf dan periode adalah 1/f, itu semua sudah familiar. Dan kemudian dia juga bisa bergeser dengan pergeseran fasa, gitu ya. Ini sejalan dengan di kuliah awal waktu itu basic sinyal ada shifting, jadi ini sebenarnya pergeseran fasa itu sebenarnya shifting sinyal ya. Oke, sekarang kita suppose ada sebuah sinyal A sin omega 0t. Mestinya dia akan diteruskan ya terus sampai plus hingga, dan ke kirinya juga ada terus sampai minta hingga. Tapi ini kita simply akan memandang sinyal ini pada suatu rentang waktu tertentu yang untuk si A sin omega t ini, omega 0t ini satu periode, gitu ya. Kita tahu bahwa ada kelanjutannya, tapi kita melihatnya pada rentang waktu ini saja. Oke, ini adalah amplitudenya, kemudian ini satu periode yang kemudian nanti sesuai dengan rumus ini berhubungan dengan omega 0. Kita sudah tahu itu. Nah, sekarang kalau kita punya sinyal kedua, sin 2 omega t, berarti di sini frekuensinya 2 kali lipat dari sinyal yang awal. Kalau frekuensi 2 kali lipat lebih besar, frekuensi lebih besar itu berarti gelombangnya lebih banyak ya dalam suatu waktu. Berarti kita akan gambarkan dia seperti ini. Jadi dengan pada periode yang sama, kalau si omega t punya satu gelombang, si 2 omega t akan punya 2 gelombang. Di sini A2 simply hanya menunjukkan bahwa dia amplitudenya berbeda dan tidak tergantung pada A. Boleh apa saja. Sama juga boleh. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan lagi, kita bisa punya sin 3 omega. Yang kalau mengacu ke sini berarti frekuensinya 3 kali lipatnya si omega 0. Berarti dalam satu periode ini kita akan punya 3 gelombang. Kalau kita lanjutkan lagi, kita bisa punya 4 omega 0
punya 4 gelombang dalam satu rentang waktu yang sama, dan 5 omega 0 punya 5 gelombang dalam rentang waktu yang sama. Kita bisa lanjutkan ini semua ke 6 omega, 7 omega, dan seterusnya sampai 100 omega, sejuta omega juga secara matematis bisa-bisa saja. Ya. Nah, inilah yang menjadi dasar untuk suatu deret sinusoid. Nah, untuk in this case kita bisa menyatakan si omega 0 ini sebagai fundamental wave, gelombang yang fundamentalnya atau fundamental frekuensi. Si omega 0 adalah fundamental frekuensinya. Kemudian yang 2 omega adalah harmoni kedua, 3 omega itu harmoni ketiga, harmoni atau harmonisa ya. Harmonisa keempat, harmonisa kelima. Jadi di sini F-nya, kalau di sini F-nya 1, di sini F-nya 2, 3, 4. Atau sebenarnya sih 2 kalinya. Ini 3 kalinya, 4 kalinya, dan seterusnya. Jadi dia harus pengali bilangan bulat ya, kalau untuk harmonisa. Jadi contohnya, jika misalnya omega 0-nya adalah 200, berarti 2 omega 0 adalah 400, ini adalah 600, 800, 1000, dan seterusnya. Jika misalnya kita punya omega lain, omega B gitu ya, 300, maka 300 itu bukan harmonisa dari si fundamental yang 200 karena dia bukan kelipatan bilangan bulat. Tapi 200 dan 300 bisa saja menjadi harmonisa untuk misalnya fundamental period 100. Jadi kalau dia masih punya FPB bareng-bareng berarti masih punya faktor yang sama gitu ya. Berarti itu masih bisa menjadi harmonisa, tapi kita perlu mencari fundamental frekuensinya berapa. Yang tidak mungkin fundamental, yang tidak mungkin harmonisa misalnya 200 dengan 231. Nah, itu kita nggak akan dapat faktor persekutuannya gitu ya. Jadi 200 dengan 231 itu bukan harmonisa. Oke, tapi sekali lagi, jadi it is important untuk menentukan fundamental frekuensinya berapa. Oke. Jadi ini adalah harmoni atau harmonisa itu adalah dari suatu fundamental frekuensi kita bisa dapat frekuensi lain dari perkalian bilangan bulat yang frekuensi fundamental tadi. Oke, nah sekarang misalnya yang kita udah dapat seperti ini ya, kemudian kita gambarkan jadi satu. Kalau yang tadi ini kan satu-satu ya. Nah ini kita mau gabungkan. Ini adalah si F1 kita tadi, dengan 1, ini yang 2, ini yang 3, ini 4, ini 5. Pada contoh ini hanya contoh ya, amplitudonya itu mengecil. Jadi di sini amplitudonya F1 amplitudonya 1, F2 amplitudonya setengah, F3 amplitudonya sepertiga, ini seperempat, seperlima. Tapi ini hanya contoh untuk kasus sinyal ini. Kemudian kita juga tambahkan sekaligus ada F0. Jadi itu F0 itu DC. Atau kalau secara matematis dia adalah konstanta. Ya, di sini konstanta dengan besar 1. DC arus arah ya. Jadi ini kita punya 6 sinyal dari frekuensi 0 sampai frekuensi 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada kombinasi sinyal ini, kalau kita jumlahkan, jadi kita gabungkan semua sinyal di superposisi itu dijumlahkan gitu ya. Maka kita akan dapat suatu sinyal baru. Bentuknya ada trace sinusoidnya, tapi dia
sudah tidak mirip sinusoid lagi, dia justru di sini lebih tampak seperti sawtooth. Ini kan seperti tadi ya, ini kita cuma ngambil pada rentang yang di sini aja, tapi sebetulnya sinusoidnya kan masih diterusin ke kanan dan ke kiri. Nah ini juga kalau kita jumlahkan berarti nanti di sini juga akan diteruskan naik turun lagi, naik turun lagi, di sini turun naik dengan bentuk yang sama persis seperti ini satu periode. Jadi dengan menjumlahkan sinyal ini ternyata kita dapat sinyal segitiga begitu. Tapi ini tadi adalah untuk kasus jika untuk amplitudenya seperti ini. Kalau kita ganti amplitudenya, kita akan bisa mendapatkan bentuk sinyal yang berbeda lagi. Ini adalah contohnya dengan menggunakan MATLAB. Tadi ini persis sama, ini adalah si sinyal DC dengan besaran 1. Ini adalah sinyal dengan frekuensi 1 ya, sin X. Jadi omeganya, omeganya 1. Ini sin X, ini adalah sin 2X dengan amplitudo setengah, ini adalah sin 3X dengan amplitudo sepertiga, dan seterusnya. Yang di sebelah kanan adalah hasil penjumlahan, tapi ini penjumlahannya bertahap ya, dan yang terakhir itu yang di bawah ini. Ini yang paling bentuknya sudah paling mirip segitiga. Nah dari sini sebenarnya kalau kita teruskan lagi polanya, ditambahkan 1/6 sin 6x, 1/7 sin 7x, dia akan semakin tajam menjadi sinyal segitiga. Nah namun ini kalau kita ganti amplitudonya, ini kan suku-sukunya ya berarti ya. Ini kan sukunya adalah 1 tambah sin x tambah setengah sin 2x. Nah ini adalah, ini untuk gambar yang tulisan di atas ini untuk gambar di bawahnya ya. Ini adalah sukunya ada 1, 2, 3, 4 gitu. Nah ini kan masing-masing ada amplitudonya. Ini di sini 1, 1, setengah, sepertiga. Ini 1, 1, setengah, sepertiga, seperempat. Nah kalau kita ganti amplitudonya, misalnya semuanya 1, 1, 1, 1, 1, atau kita balik, jadinya 1, 1/5, 1/4, 1/3, setengah gitu. Itu nanti kita akan mendapatkan gambar yang berbeda di sini. Jadi kita dengan kombinasi sinyal, kombinasinya sebetulnya adalah kombinasi frekuensinya, si omeganya, si 2x, 3x, dan 4x dan seterusnya, dan kombinasi amplitude itu kita akan bisa dapat berbagai bentuk sinyal, bisa macam-macam sinyalnya. Amplitude ini juga 0 juga bisa ya, dia bisa minus, bisa min sepertiga di sini, bisa 0 juga boleh. Kalau 0 berarti harmonisa keempatnya nggak ada misalnya gitu, itu tidak apa-apa. Meskipun nggak ada harmonisa keempat, kita pakai harmonisa kelima, it's not a problem, boleh-boleh aja, nggak masalah. Nah ini maka ini biasanya menjadi PR MATLAB ya, untuk mencoba menjumlahkan sinyal seperti ini, tapi dicoba dengan amplitudo yang dirubah-rubah gitu. Nanti kalian akan dapat sinyal yang berbeda-beda. Oke, itu untuk PR-nya. Nah, ini tadi ya, ini kita kalau kita punya tadi sinyal frekuensi 1, kemudian frekuensi 2, terus kalau kita jumlahkan dia menjadi seperti ini. Nah, itu yang tadi kita peroleh sebenarnya dari slide yang sebelumnya. Ada frekuensi 1, frekuensi 2, terus jadi seperti ini. Kalau yang tadi pada contoh sebelumnya ada lagi ya, ada frekuensi 3-nya, frekuensi 4, dan seterusnya. Tapi di sini kita contohnya ada 2 aja, frekuensi 1, frekuensi 2, dijumlahkan jadi begini. Nah, kita bisa memandang ini dari sisi yang berbeda.
yang kita sebut dengan frekuensi domain. Yaitu jadi kita di sini melihat untuk frekuensi 1 itu dia terdiri dari amplitudenya sekian, 1 misalnya. Untuk frekuensi 2 amplitudenya sekian. Jadi dia bisa 1 atau kalau contoh tadi 1,5 gitu ya. Jadi di sini frekuensi domain itu kita melihat berapa amplitudonya untuk masing-masing komponen frekuensi yang tadi. Nah, jadi kalau kita kembalikan ke slide yang ini tadi, ini kan tadi silakan dibandingkan ini ya, atau nah inilah sekalian 7. Ini tadi kita peroleh dari yang ini. Ini kan ada 1 ditambah yang F0 tambah F1 tambah F2 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita bertahap, ini adalah F0 ditambah F1. Ini di sini besarnya 1 ya, kecil banget tapi ini 1. Maka berarti frekuensinya itu ada di 0, di frekuensi 0 dia punya spektrum besarnya 1, dan di frekuensi 1 dia juga ada spektrumnya besarnya 1. Kemudian pada tahap berikutnya yang ini ya. Nah, pada tahap berikutnya kan kita tambahkan lagi 1 tambah sin X tambah setengah sin X. Ini dia gambarnya. Nah, kemudian kita jadi dapatnya 1 tambah sin X. 1 itu kan berarti sin 0, kemudian sin X, ini sin 2X. Besarnya amplitudenya 1, 1,5. Kemudian yang di sini sudah ditambahkan lagi dengan sin 3X. Ini dia 3, besarnya sepertiga. Yang ini ditambah sin 4X, besarnya 1/4. Yang di sini ditambah sin 5X, besarnya 1/5. Gitu. Jadi ini adalah spektrumnya. Ini dia spektrum lengkapnya dengan besarnya 1, 1,5, 1/3, 1/4, 1/5. Nah, jadi tadi kalau yang nanti tugasnya sudah dikerjakan itu kan dengan amplitudo yang berbeda-beda, maka spektrum adalah seperti melist besar amplitudonya masing-masing itu berapa. Kita bisa buat kombinasinya misalnya 1, setengah, 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 setengah gitu. Ini jadi besar amplitudo untuk masing-masing frekuensinya, seperti itu.